Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang keempat ini, 9 Maret 2022, kita akan membicarakan materi yang berkaitan dengan Islam sebagai stimulus zaman modern. Nah, saya berharap Anda mencermati dengan baik, ya. Membicarakan Islam, ya, saya coba untuk menyitir dua pendapat ahli, ya, yang telah menulis tentang Islam, ya, dan sejarah Indonesia. Dua ahli yang dimaksud adalah Dennis Lombard dan Mare Reclus. Dua ahli ini sangat bagus sekali kalau kita lihat pendapatnya, ya, bagaimana masing-masing menempatkan Islam. Bagi Lombard, ya, Dennis Lombard, Islam itu menjadi stimulus zaman atau stimulus perubahan, ya. Jadi yang memberikan perubahan itu adalah Islam, itu kata Dennis Lombard. Jadi Islam itu menjadi stimulus perubahan dalam berbagai hal, ya. Nanti sebentar kita akan uraikan lebih lanjut. Lalu Reclus sendiri, Mare Reclus dalam bukunya Sejarah Modern Indonesia mengatakan atau meletakkan zaman Islam sebagai zaman modern. Jadi dalam buku Sejarah Indonesia Modern itu Reclus memulainya dengan zaman Islam. Artinya bahwa Islam itu menjadi tonggak lahirnya zaman modern dalam sejarah Indonesia. Kira-kira itulah kata Reclus sebagaimana ia sampaikan di dalam Sejarah Indonesia Modern. Nah, jadi kalau Reclus melihat bahwa Islam itu mengawali zaman modern dalam sejarah Indonesia, Lombard mengatakan ya Islam itu memberikan stimulus terhadap berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud oleh Lombard itu di dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2, sebagaimana kita baca bersama, itu dapat dilihat pada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah terbentuknya masyarakat jenis baru. Nah, masyarakat jenis baru seperti apa yang dimaksudkan oleh Lombard itu adalah bahwa masyarakat yang lahir, yang terbentuk di kota-kota pelabuhan. Nah, jadi masyarakat baru ini terbentuk di kota-kota pelabuhan. Mengapa di kota pelabuhan? Oleh karena masyarakat ini digerakkan oleh aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim. Maka mereka atau kelompok ini kemudian terbentuk di kota-kota pelabuhan. Apa penandanya? Dan yang membedakan dengan masyarakat yang lama, karena Lombard mengatakan ini adalah masyarakat jenis baru, maka pembedanya adalah terutama pada soal antara lain kekayaan. Ya. Kalau pada masyarakat yang lama, acuan kekayaan atau sumber kekayaan itu berasal dari benda-benda yang tidak bergerak, terutama tanah. Jadi kalau orang mau sebut kaya, bangsawan, ya, terpandang begitu, maka acuannya adalah pada tanahnya, pada benda-benda yang tidak bergerak. Sedangkan pada masyarakat jenis baru yang dimaksudkan oleh Lombard ini, acuannya adalah pada benda-benda yang bergerak. Jadi siapa yang punya benda-benda bergerak? Siapa yang punya barang? Siapa yang punya komoditas yang diperdagangkan? Siapa yang punya perahu yang disewakan, yang mengangkut muatan dan sebagainya. Jadi paradigmanya berubah dari benda tidak bergerak pada benda yang ya, masyarakat jenis baru ini adalah acuan kekayaannya pada benda bergerak. Nah, memang mereka adalah masyarakat atau komunitas yang mobile.
yang berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Yang juga menarik dari masyarakat jenis baru ini adalah bahwa dari segi sosial orang dibedakan, perbedaan orang tidak lagi mengacu pada sistem lama, yakni kasta sosial. Ya. Kita ambil contoh masyarakat pra-Islam misalnya pada zaman Hindu misalnya. Masyarakat Hindu itu sangat ketat dengan stratifikasi sosial. Ya, ada Brahma, ada Satria, ada Waisa, ada Sudra, dan macam-macam. Jadi seseorang itu dipandang, dihormati berdasarkan status sosialnya. Tetapi sebaliknya, di dalam konsep Islam atau pada masyarakat yang menganut Islam, status sosial, kelas sosial itu tidak lagi dibedakan berdasarkan pada derajat kebangsawanan atau status sosial yang sudah dimiliki. Masyarakat atau umat Islam pada dasarnya sama di mata Sang Pencipta. Jadi ada prinsip persamaan. Dan yang membedakan orang di dalam Islam itu bukan lagi karena dia punya duit, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya dari bangsawan, darah biru, dan sebagainya. Tetapi status seseorang itu di mata Sang Khalik sama di mata Allah ditentukan oleh ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan lagi oleh karena dia punya banyak uang, punya banyak kekuasaan seperti pada konsep masyarakat lama. Nah, lebih jauh ingin melihat masyarakat jenis baru ini bahwa orang tidak dibedakan berdasarkan status sosial, tidak dibedakan berdasarkan status kekuasaan, tapi melainkan kepada keimanan dan ketakwaan. Paling mudah bisa kita lihat pada aktivitas di masjid dalam hal sholat berjamaah. Dalam hal orang menjalankan sholat di masjid dan sholat berjamaah, tidak ada ketentuan bahwa bangsawan itu atau raja atau sultan itu kalau mau sholat dia berada di saf terdepan. Ya. Bila ada rakyat biasa ya, yang datang ke masjid pada waktu lebih awal, maka dia berhak menempati posisi saf terdepan. Nah, kendati pun dia sultan, kendati pun dia penguasa, tapi kalau datang pada waktu sholat terlambat, maka dia harus menempati posisi saf, tidak lagi di posisi terdepan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam hal ibadah, orang tidak dibedakan berdasarkan status sosial, sebagaimana pada keyakinan yang lama. Lalu hal lain juga yang menarik, kalau orang tiba di masjid, ya, entah bangsawan, entah penguasa, atau entah rakyat biasa, mereka harus menanggalkan semua alas kakinya. Kalau alas kaki bisa membedakan mana kaya dan mana ini, kalau mungkin yang kaya sepatunya sangat mahal, yang mungkin pakai sendal saja, atau malah tidak pakai sendal, ketika masuk ke masjid semuanya dilepaskan. Itu pertanda bahwa semua status sosial dilepaskan dan Anda menghadap Sang Pencipta di dalam posisi yang sederajat, yang posisi yang sama, tidak dibedakan lagi berdasarkan status. Nah, inilah contoh masyarakat jenis baru yang digambarkan oleh Denis Lombard. Dengan konsepsi inilah, maka agama Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya, terutama kalangan bawah, karena mereka memandang bahwa agama ini tidak lagi memudahkan orang karena status sosial, karena status kekuasaan. Jadi ini penjelasan yang pertama berkaitan dengan masyarakat jenis baru. Yang pasti bahwa masyarakat jenis baru ini terbentuk terutama oleh aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dan karena itu, seperti tadi saya katakan, mereka umumnya berada di kota-kota pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan di mana mereka berniaga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam memberikan stimulus terhadap konsep individu atau pribadi. Ini menarik sekali. Sebelum Islam, dalam beberapa catatan yang dibuat oleh Denis Lombard, ambil contoh urusan kematian. Kematian itu menjadi urusan kolektif. Bahwa jika seorang
uh, yang terhormat seperti raja, ya, atau kaum bangsawan meninggal, maka orang-orang yang mengikutinya atau para pembantunya itu juga tidak jarang ikut dimakamkan. Saya ambil contoh pada kasus sejarah masyarakat di Mandar di Sulawesi Barat. Ketika raja pertamanya namanya Todilalik meninggal, maka dayang-dayangnya kurang lebih 40 orang pun juga ikut dimakamkan di liang yang sama. Anda bisa membayangkan itu masyarakat Islam. Jadi ketika rajanya mati, meninggal, maka para dayangnya pun juga ikut dimakamkan bersama. Dan dayangnya dimakamkan dalam kondisi yang hidup. Rajanya sudah mati. Dayangnya, para pengawalnya ikut juga. Itu kurang lebih 40 orang. Ini kondisi masyarakat pra-Islam. Jadi kematian itu menjadi urusan kolektif antara tuan dan pengikut-pengikut. Nah, tetapi setelah datangnya agama Islam itu berubah. Kematian bukan lagi urusan kolektif, seperti contoh tadi yang saya kemukakan, tetapi kematian itu adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi, sangat individu. Maka dikenallah konsep al-maut. Maut itu hanya datang, malaikat maut itu hanya datang pada seseorang, tidak datang kepada banyak orang. Ya. Nah, jadi kematian bukan lagi urusan bersama. Tidak ada lagi kewajiban bahwa para pengikut harus ikut dimakamkan ketika rajanya sudah tiada. Jadi ini konsepsi. Dan lebih jauh, konsepsi individu itu bisa kita lihat pada pemakaman. Bahwa setiap satu jenazah, satu mayat, itu hanya boleh dimakamkan dalam satu liang lahat. Yang itu artinya apa? Kehidupan sesudah dunia itu tetap mengacu pada konsep individu, bukan konsep kolektif. Ya, itu. Lalu batu nisan pun ya nggak bisa dua jenazah menggunakan satu batu nisan. Satu jenazah, satu batu nisan. Dua jenazah, dua batu nisan. Itu artinya apa? Setiap jenazah itu punya konsep sendiri. Punya identitas tersendiri. Itulah konsep individu. Yang dikatakan oleh pemikir-pemikir Barat sebagai contoh, ya, bahwa individualisme itu merupakan penanda zaman modern. Jika itu kita gunakan, maka otomatis Islam datang ke Indonesia telah memberikan stimulus pada lahirnya zaman modern jika kita menggunakan individu sebagai salah satu alat ukurnya antara lain. Itu ya. Hanya mungkin ini sebabnya sehingga Recluse menyatakan bahwa Islam itu menandai zaman modern di dalam sejarah Indonesia. Nah, itu soal individu ya. Jadi orang memikirkan dirinya sendiri, gitu ya, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, Islam memberikan perubahan tadi selempar pada dimensi yang ketiga, yakni mengenai konsep ruang dan waktu secara linear. Nah, ini menarik sekali membicarakan soal konsep ruang dan waktu ini. Pada masa pra-Islam, orang memiliki konsep mandala. Mandala ini sebetulnya lebih banyak pada konsep barat, bahwa lingkungan itu dibuat sedemikian orang berimajinasi lapisan A, lapisan sekian di dalam kehidupan di lingkungan mereka. Jadi konsep ruang itu sangat abstrak, ya. Tapi itu diyakini sebagai konsep ruang pada masyarakat itu. Tetapi ketika Islam datang, konsep macam itu sudah tidak lagi menjadi acuan satu-satunya. Pada masyarakat Islam sudah mengenal konsep ruang yang lebih real, yang lebih bisa diukur dan juga kompleks. Ambil contoh, orang sudah mengenal tentang garis pantai. Mengapa garis pantai? Karena masyarakat jenis baru tadi ini kan hidup dari pelayaran dan perdagangan, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya mereka mengenal
ruang wilayah, bahwa wilayah itu tidak abstrak yang kita bayangkan. Tapi kami mengenal wilayah itu ada pantai, ada teluk, ada laut, ada samudra. Jadi dia nyata, tidak imajiner semata, sebagaimana konsep Mandala, gitu ya. Dan kerumitan di dalam menjelaskan mengenai kondisi wilayah itu, ya, ada pantai, ada teluk, ada tanjung dan sebagainya, kemudian dipermudah dengan membuat atau dengan merujuk kepada peta. Jadi peta itu menjadi salah satu wujud bagaimana konsep mengenai ruang itu dipahami. Lalu karena masyarakat jenis baru ini banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang begitu jauh, ya, maka kemudian terciptalah peta. Ya, peta. Jadi peta itu menggambarkan lingkungan ruang, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih jauh. Nah, kenallah banyak peta, para pelaut, para pedagang, misalnya pedagang Makassar dan pedagang Bugis di Sulawesi Selatan itu mengenal peta pelayaran. Nah, ini satu contoh yang paling sederhana bagaimana konsep ruang dan waktu itu bisa dipakai untuk menjelaskan adanya perubahan di dalam konsep ruang waktu setelah masyarakat Indonesia menganut Islam. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kita lihat berkaitan dengan perubahan-perubahan itu. Nah, jadi setidaknya ada tiga, saya ulangi ya, ada tiga aspek yang mengalami perubahan, yang diberi stimulus, yang diberi rangsangan oleh Islam dan jenis lompat. Yang pertama adalah munculnya masyarakat jenis baru yang bersandar pada aktivitas pelayaran dan perdagangan kota-kota pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah lahirnya konsep pribadi atau individu, dan yang ketiga adalah pengenalan terhadap konsep ruang dan waktu secara linear. Terkait dengan waktu, dalam ajaran Islam, ya, kemudian dikenal kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini soal waktu. Ya, jadi ada waktu sekarang dan ada waktu esok setelah kehidupan dunia. Jadi konsep dunia dan akhirat itu dikenal dalam Islam. Yang pada masyarakat pra-Islam tidak mengenal itu dengan tegas. Dalam ajaran Islam sangat jelas sekali. Ya, kita bisa melihat ketika para pendakwa mengatakan bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Malah dijelaskan sedemikian rupa bahwa kehidupan akhirat itu gini-gini dan seterusnya dan seterusnya. Ini konsep waktu yang jelas dinyatakan di dalam. Nah, itulah tiga bagian yang penting untuk kita pahami bersama, ya, di dalam melihat bagaimana Islam itu memberikan stimulus, memberikan rangsangan terhadap perubahan, setidaknya pada tiga aspek perubahan itu. Dan Reclus dengan jelas mengatakan bahwa ya, membicarakan Islam dalam konteks sejarah Indonesia itu adalah menjadi penanda bagi lahirnya zaman modern. Saya kira itu. Terima kasih uraian saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.